Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Halimatus Sa'diyah Lala Putri. Jadi di sini kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar pada terminal sistem operasi Linux. Nah, jadi di tampilan pada Ubuntu ini kita klik username ini, lalu kita masukin password, kita klik enter. Nah, jadi yang pertama itu kita ketikkan perintah ls, kemudian kita tekan enter. Jadi di tulisan warna biru itu yaitu sebuah folder yang ada di Linux, dan untuk tulisan yang warna putih ini itu sebuah file yang ada di Linux. Kemudian untuk perintah selanjutnya kita ketikkan ls-a, kita tekan enter. Jadi ls-a ini sebuah perintah dengan kita cara melihat file yang tersembunyi yang ada di Windows. Nah, kemudian perintah selanjutnya kita ketikkan id, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi yang di bawah ini itu adalah nama ID yang kita buat, yang sudah kita buat. Jadi ID ini yaitu cara mengetahui user ID yang kalian buat. Misal kalian ada yang error, kemudian disuruh nyebutin ID kalian. Nah, di Linux ini kalian tinggal ketikkan aja ID. Kemudian ID ini bisa di cover sendiri seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk perintah selanjutnya kita ketikkan hostname, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi hostname ini adalah sebuah perintah untuk melihat identitas. Nah, jadi yang di bawah hostname-nya ini, nah ini adalah nama identitas dari identitas kita. Kemudian selanjutnya kita ketikkan perintah uname. Nah, selain hostname, kita juga bisa memasukkan perintah uname. Jadi yang nama dari Ubuntu ini itu adalah bagian dari Linux ini. Nah, kemudian perintah selanjutnya kita ketikkan w, kita tekan enter. Nah, jadi w ini untuk mengetahui user yang sedang aktif itu siapa aja dan kapan. Nah, kemudian perintah selanjutnya kita ketikkan wmi, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi wmi ini kalian bisa tahu username kalian itu siapa. Nah, kalau di sini kan username saya itu Putri. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya kita ketikkan date, kita tekan enter. Nah, selain date kita juga bisa memanggil perintah call. Nah, di sini muncul yaitu sebuah kalender. Kenapa kita memasukkan perintah call? Karena untuk memasukkan perintah call ini, jadi bagaimana kita dapat melihat secara manual dari perintah call. Kemudian untuk perintah selanjutnya itu bagaimana cara kita mengubah informasi finger pada komputer kita. Nah, kemudian kita ketikkan finger, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi finger inilah untuk mengetahui informasi tentang komputer kita. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu dengan melihat user-user yang sedang aktif pada komputer kita, yaitu dengan ketikkan main call. Jadi main call ini digunakan untuk melihat kalender untuk 1 tahun penuh. Kita tekan enter. Nah, jadi seperti inilah muncul tampilannya. Nah, jika kita ingin menutup tampilan ini, kita tekan Q. Kemudian kita ketikkan perintah selanjutnya, yaitu main ls. Nah, jadi main ls ini untuk melihat perintah secara manual dengan kata kunci short. Jadi kemudian untuk close dari tampilan ini kita ketikkan Q lagi. Nah, kemudian tampilan yang tadi akan hilang, kemudian akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu dengan kita ketikkan ls -a spasi -1 spasi ls spasi -a. Kita tekan enter. Nah, jadi ls ini, ls -a, -1, ls -al ini itu bagaimana kita menampilkan tampilan perintah.
Nah, jadi di tampilan ini itu menampilkan semua perintah yang ada di file. Nah, jadi yang di bawah ini adalah nama file tersebut. Dan ada tanggalnya juga, tanggal waktunya. Nah, jadi di perintah ls ini, ls-a-1 ini, itu untuk menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Kemudian untuk perintah selanjutnya kita ketikkan, untuk selanjutnya itu kita masukkan perintah untuk menampilkan semua file. Kita ketikkan ls -a spasi /etc, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi ini adalah semua tampilan file yang ingin kita tampilkan, yaitu dengan kita ketikkan perintah yang tadi, ls spasi -a spasi /etc. Nah, jadi untuk perintah selanjutnya itu kita akan membuat direktori baru pada direktori yang aktif. Kemudian kita ketikkan sudo spasi sudo dulu, kita tekan enter, kemudian kita masukkan password, kemudian kita ketikkan cd spasi space, kita tekan enter, kemudian kita tekan ls, kemudian kita ketikkan cd spasi /home, kemudian kita tekan enter, kita tekan ls, kita ketikkan ls, kemudian kita ketikkan cd nama direktori tadi, ketikkan 1, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan mkdir. Pengertian dari mkdir ini untuk membuat direktori baru atau membuat file baru. Kemudian kita ketikkan tes 1, tes 2, dan tes 3, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan ls. Nah, kemudian akan muncul tes 1, 2, 3 yang kita ketikkan di mkdir ini. Kemudian kita ketikkan ls spasi -f, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi ls -f ini itu menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Kemudian kita ketikkan ls lagi. Nah, kita ketikkan cp. Nah, kemudian kita ketikkan cp spasi /etc /group spasi tes 1. Kemudian kita ulangi sampai huruf angka 3 ya, sampai angka 3. Nah, jika sudah, kita ketikkan more tes 1. Nah, jadi pengertian dari more ini itu menampilkan file per satu layar. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Kemudian kita ketikkan huruf Q. Nah, jadi ini akan lanjut ke perintah selanjutnya. Kemudian kita remove tes 1 dan tes 2-nya, yaitu kita masukkan perintah rm. Nah, jadi rm ini singkatan kepanjangan dari remove. Kita spasi -i, kemudian ketikkan tes 1, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan perintah y atau yes, kemudian kita ulangi lagi. Nah, jadi seperti inilah pengenalan perintah-perintah dasar terminal Linux. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.